Bagi Manchester United, pertandingan pada Sabtu malam adalah malam yang harus segera dilupakan karena mereka ditahan imbang 0-0 di Selhurst Park oleh Crystal Palace yang sedang berjuang. Menjelang pertandingan dengan hanya 2 poin dalam 4 pertandingan pertama mereka, Palace berada di posisi ke-17 di Liga Premier, menjadikan mereka tim yang ideal bagi Man United untuk merebut 3 poin berharga dari laga tandang. Sepanjang pertandingan, tim tamu memang mendominasi dengan penguasaan bola sebesar 67% dan melepaskan 15 tembakan. Realitas ini membuat kegagalan United untuk menang semakin mengecewakan. Meskipun mereka kesulitan mencetak gol, satu area yang membuat United tampil mengesankan adalah lini tengah, yang dengan jelas mengatur jalannya pertandingan dengan umpan-umpan yang apik, permainan kreatif, dan banyak peluang mencetak gol. Eriksen, pemain kunci Man United. Pemain yang disebut itu adalah Christian Eriksen yang dinilai penggemar MU sebagai playmaker terbaik setan merah pada pertandingan tersebut. Tidak diragukan lagi, ia menjadi salah satu pengumpan terbaik timnya, di mana Eriksen menghasilkan akurasi umpan sebesar 88% dengan 51 dari 58 percobaan umpannya mengenai sasaran. 3 dari umpan panjangnya tepat sasaran. Demikian pula 2 dari 8 umpan silangnya, 1 dari sedikit area di mana pemain Denmark itu kurang tampil baik. Salah satu umpan silang Eriksen dari tendangan bebas hampir menghasilkan gol bagi United saat bola menyentuh tangan pemain Palace. Namun wasit memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran yang cukup untuk memberikan penalti. Meski begitu, ia menghasilkan 3 umpan kunci yang masing-masing dapat menghasilkan gol jika lini depan Erik ten Hag lebih efektif. Mungkin aspek terburuk dari permainan Eriksen adalah fisiknya, seperti yang sering terjadi. Ia hanya memenangkan 1 dari total duelnya, yaitu duel darat. Ia gagal menang dalam 2 pertarungan udaranya. Dari sisi pertahanan, Eriksen tampil cukup baik, yang berhasil melakukan tackle dan intersepsi untuk mengubah alur permainan agar menguntungkan United. Sepanjang pertandingan, ia hanya digiring bola 1 kali. Kemudian, menunjukkan ketenangannya saat ia bergerak mundur untuk mendukung pertahanannya. Eriksen tidak ada di lini depan, tidak melepaskan tembakan, dan juga tidak mencoba menggiring bola. Namun hal ini dapat dimengerti karena Eriksen jelas memainkan peran yang lebih dalam di lini tengah sebagai playmaker, jarang berlari ke sepertiga akhir. Secara keseluruhan, Eriksen tampil mengagumkan selama pertandingan yang membuat frustasi bagi para penggemar United. Untungnya mereka dapat yakin bahwa Eriksen tetap menjadi pilihan lini tengah yang andal dan konsisten yang menjalankan tugas utamanya dengan standar tertinggi. Eriksen harus gantikan Bruno. Setelah awal musim yang buruk yang membuat mereka kalah dari Brighton and Hove Albion dan Liverpool, Manchester United memberikan penggemar mereka sesuatu untuk disyukuri selama seminggu terakhir, di mana bintang Denmark Christian Eriksen telah menunjukkan kepada Ten Hag bahwa ia masih bisa menjadi pemain skuad yang lebih dari berguna yang dapat memulai pada pertandingan yang lebih mudah atau masuk dari bangku cadangan. 3 kali ia menjadi starter, 3 kali pula ia membuktikan kualitasnya sebagai pengganti Casemiro di lini tengah. Eriksen tampil mengesankan saat melawan Southampton dan membawa penampilan itu ke kemenangan hari Selasa atas Barnsley. Ia juga sejatinya tampil apik saat melawan Palace, namun sayangnya lini serang United membuat penampilannya nampak tidak terlihat. Ia kemudian mendapatkan pujian dari mantan rekan setimnya di Tottenham Hotspur, Michael Dawson. Pakar Dawson mengatakan kepada Sky Sports bahwa Eriksen membuat Ten Hag benar-benar pusing dengan penampilannya di lini tengah.
Dawson memuji Eriksen sebagai pemain cerdas yang memiliki begitu banyak kualitas murni dalam penguasaan bola. Dawson menambahkan bahwa Eriksen luar biasa sebagai pemain nomor 10 dan dapat mengatur kecepatan permainan ketika ia dijadikan penggerak permainan United. Ini adalah masalah yang akan dialami Erik ten Hag saat ia mencetak beberapa gol. Kata Dawson, dia masih terus maju di akhir pertandingan dan mencetak gol pertamanya. Saya pernah bermain dengan Christian Eriksen. Kemampuan yang dimiliki pemain ini dan kualitasnya, dia pemain yang sangat cerdas. Dia bukan seseorang yang akan terbang begitu saja. Tendangannya, umpannya, operannya, semuanya tajam. Semuanya dilakukan dengan kualitas murni. Tambahnya, kita telah melihat Christian Eriksen di posisi nomor 10. Dia luar biasa. Dia pemain berbakat. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri dalam banyak kesempatan. Dia bisa melihat umpan. Dia membawa ketenangan, dia menguasai bola saat Anda perlu memperlambat permainan. Dia bisa mempercepatnya. Dia benar-benar pemain sepak bola yang sangat-sangat cerdas. Lanjut mantan pemain bertahan Spurs itu. Masalahnya adalah Bruno Fernandes telah ditetapkan sebagai pemain nomor 10 di United dan Eriksen akan kesulitan mendapatkan menit bermain yang banyak di peran tersebut di Old Trafford. Namun jika menilik pada pertandingan terakhir United, nampak Eriksen 10 kali jauh lebih baik ketimbang Bruno Fernandes. Bahkan penggemar setan merah setuju bahwa Eriksen harus berada di peran Bruno Fernandes pada pertandingan selanjutnya. Hal itu dikarenakan playmaker Portugal tersebut bermain jauh di bawah ekspektasi yang membuat penggemar United cukup marah dengan hal itu. Di sisi lain, pemain berusia 32 tahun itu akan habis kontraknya di akhir musim dan peran sebagai pemain cadangan tidak akan cukup baik baginya untuk melangkah maju. Media Denmark khawatir terhadap Eriksen dan minimnya aksinya di United, di mana mereka percaya bahwa penampilan internasionalnya itu akan menurun jika jarang dimainkan. Memang bermain di Piala Dunia 2026 tentunya merupakan impian bagi Eriksen, tetapi ia mungkin harus meninggalkan United untuk mewujudkannya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin nonton terus akhir football ya. Ketemu sama aku lagi.